Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang mulia, majelis kajian tafsir Al-Quran yang di dalamnya akan dijelaskan makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran yang mulia, sehingga kita mengetahui apa pesan dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada kita umat Islam. Meneruskan pembahasan dari tafsir di surat At-Tahrim, surat yang terakhir di juz 28 yang terdiri dari 12 ayat, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang kafir, janganlah kalian mengemukakan alasan pada hari ini, yaitu pada hari kiamat. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian hanyalah diberikan balasan menurut apa yang telah kalian kerjakan. Pada ayat yang ke-7 ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir pada hari kiamat, mereka akan mengajukan uzur mengapa mereka tidak beriman. Berbagai alasan mereka akan ajukan yang menjadikan mereka diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidakimanan mereka. Tapi semua alasan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mengambil janji kepada mereka ketika di alam ruh, alastu bi rabbikum, bukankah qalu bala syahidna. Mereka semua mengatakan, iya, kami menyaksikannya ya Allah. Kemudian ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan para rasul, mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci, sehingga tidak ada lagi hujah bagi orang-orang kafir kenapa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikanlah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian diberikan balasan berupa neraka jahanam adalah ma kuntum ta'malun, terhadap menurut apa yang kalian kerjakan. Yang menarik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika menyebutkan tentang balasan neraka, Allah Subhanahu wa taala menggunakan ma kuntum, ma. Adapun ketika menyebutkan tentang surga, balasan bagi orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan bima. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Haqqah. Disebutkan pula dalam ayat yang lain, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Ada bima di sana. Apa perbedaannya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata bima, dengan apa yang kalian kerjakan sebelumnya atau apa yang telah kalian kerjakan ketika di dunia, itu menunjukkan bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Seorang yang beriman itu bersedekah, 1 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10, 700 bahkan lebih dari itu. Seorang yang melakukan ibadah yang sedikit
dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menggunakan kata bima. Sedangkan ketika menggunakan kata ma kuntum, kalian dibalas hanyalah karena apa yang telah kalian kerjakan, maka kesalahan orang-orang kafir dalam ayat ini itu sesuai dengan balasannya, sesuai dengan kesalahan mereka. Tidak ada pelipat gandaan kesalahan, tidak ada pelipat gandaan dosa pada asalnya ya, kecuali nanti terpenuhi syarat-syaratnya, maka dosa itu bisa berkembang. Tapi pada asalnya kesalahan orang-orang kafir dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kesalahan dibalas dengan satu dosa. Sehingga apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau mengatakan, wailun liman ghalabat wahdanuhu asyaratihi. Sungguh celaka orang yang kebaikan yang dilipat, keburukan yang hanya diganjar satu, itu bisa mengalahkan kebaikan yang diganjar 10 kali lipatnya. Jadi orang yang masuk neraka Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang kafir itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amalan mereka. Jadi nerakanya Fir'aun itu beda dengan nerakanya orang-orang yang level dosanya tidak selevel dengan Fir'aun. Sesuai dengan tingkatan dosa mereka, dan itu menunjukkan tingkatan di dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita orang-orang yang beriman pada ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Di dalam Al-Qur'an terdapat 90 ayat yang semua diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Sebenarnya lengkapnya itu 89, dan yang satu adalah ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa dalam surat At-Talaq. Tapi oleh Syekh Jabir Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, itu ayat yang surat At-Talaq pada ayat yang awal itu dimasukkan dalam jajaran Nida'atur Rahman, itu jajaran ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Beliau mengumpulkan ada 90 ayat yang semua diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan panggilan yang terakhir yang ke-90 adalah di surat At-Tahrim pada ayat yang ke-8 ini. Sehingga puncak panggilan bagi orang-orang yang beriman adalah seruan agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu faedah yang bisa kita ambil pada bagian awal di ayat yang ke-8 ini. Ketika seorang muslim telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah Islam yang menjadi bekal dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim diberikan hidayah dengan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara bentuk syukurnya kepada Allah, hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi seruan perintah kepada orang-orang yang beriman sebagai puncaknya kecuali seruan tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita tahu bahwasannya surat yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh itu surat An-Nasr yang turun ketika Hajjatul Wada di Mina. Di dalam surat yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah beliau membuahkan hasil sehingga kabilah-kabilah sekitar Jaziratul Arab mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam yang mulia pasca Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat itu, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan al-fath yaitu Fathu Makkah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah setelah itu? Apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Setelah turunnya surat yang mulia itu, surat yang terakhir turun secara utuh, 3 ayat itu,
maka di dalam ruku dan sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puncak dari dakwahnya Nabi, setelah semua manusia mengenal Islam pada zaman itu, maka beliau diperintahkan untuk bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini akan sangat bermanfaat untuk menghapuskan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Adapun dosa kecil ya, dia bisa dihapuskan dengan amalan-amalan kebaikan. Sebenarnya begitu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan. Akan tapi berbeda cerita dengan dosa besar. Ketika seorang terjerumus dalam dosa besar, maka cara penghapusannya, cara bertaubatnya adalah dengan taubatan nasuha. Dan taubat untuk kaum muslimin, umat Islam ini lebih ringan daripada taubatnya orang-orang sebelum kita. Bani Israel dulu, ketika mereka akan bertaubat dari dosa besar mereka, maka mereka diperintahkan untuk membunuh, saling membunuh di antara mereka. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kepada Rabb kalian dengan membunuh, dengan saling membunuh di antara kalian. Jadi mereka saling berbunuh-bunuhan sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama kita membagi dosa menjadi dua bagian. Bukan untuk meremehkan dan menganggap ringan dosa, tapi untuk menentukan konsekuensi ketika seorang muslim terperosok dalam dosa. Dosa terbagi dua, yaitu dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Semua dosa yang tidak masuk dalam kategori kabair, dosa besar, maka dia masuk dalam kategori dosa-dosa kecil. Yang pengaruhnya, ketika seorang melakukan dosa besar, maka cara taubatnya, cara pensuciannya adalah dengan taubatan nasuha. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang wafat tahun 748 Hijriyah, beliau membuat definisi tentang dosa besar. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Kabair yang berisi 70 dosa besar, beliau mengatakan al-kabairu ma nahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi wa sunnah wal athari anis salafis salihin. Dosa besar adalah semua larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang tercantum dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah dan athar para salafus salih. Man irtakaba syai'an min hadhil adha'im, barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mimma fihi haddun fid dunya. Kriterianya dosa besar itu yang pertama, apabila ada had, ada hukuman ketika di dunia. Kal qatli waz zina was sariqah, seperti membunuh, berzina dan mencuri. Ini ada hadnya. Jadi orang yang membunuh maka dikisos, yang berzina dan dia sudah menikah maka dirajam, dan yang mencuri maka dia dipotong tangannya. Jadi ada had hukuman di dunia. Yang kedua kriterianya auja'a fihi wa'idun fil akhirah, atau datang ancaman di akhirat. Jadi ada ancaman di akhirat. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan salasun, ada 3 kelompok manusia, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Jadi ada 3 kelompok manusia yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka, Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka adalah siksaan yang sangat pedih. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, ketika mendengar ancaman itu, ancaman bahwa ada 3 kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan disucikan oleh Allah, maka beliau spontan mengatakan khabu wa khasiru. Sungguh dia adalah orang yang celaka dan yang merugi. Man hunna ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan yang pertama adalah al-musbil wal mannan yang pertama adalah orang yang melakukan isbal, yang kedua adalah orang yang mengungkit-ungkit pakaian, mengungkit-ungkit pemberiannya, dan yang ketiga adalah orang yang bersumpah untuk melariskan dagangannya. Ini salah satu contoh
dosa-dosa yang ada ancamannya di akhirat, dan ada dosa-dosa yang lainnya. Kemudian kriteria yang ketiga, au ghadabin au tahdidin au lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyyina Muhammadin fa innahu kabira. Kriteria yang ketiga adalah adanya laknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk dari bagian dosa besar. Jadi ada laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali dalam pembahasan surat At-Tahrim di ayat yang ke-8, ketika seorang itu melakukan dosa besar, maka dia harus melakukan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu harus terpenuhi 3 syaratnya. Dan kalau berkaitan dengan hakul adami, dengan hak manusia, ditambah dengan 1 syarat lagi. Ada satu definisi yang sangat bagus dari Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim, ketika menjelaskan tentang taubatan nasuha, beliau mengatakan taubatun nasuh wa an yaqla'a anid dzambi fil hadir. Yang dimaksud dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, yang setulusnya, yaitu seorang menghentikan dosa seketika itu juga. Kalau dia punya kebiasaan mencuri, maka dia berhenti saat itu juga. Wa yandumu ala ma salafa minhu fil madhi, dan dia menyesali apa yang telah dilakukan di masa yang telah lalu. Jadi saat ini berhenti, masa lalu disesali. Kemudian yang ketiga, wa ya'zimu ala alla yaf'ala fil mustaqbal, dan untuk masa depan dia berazam, dia bertekad kuat untuk tidak kembali mengulanginya. Jadi kalau Al-Hafidh Ibnu Katsir mengaitkan taubat dengan 3 waktu. Sekarang berhenti, yang kemarin disesali, dan yang akan datang berazam untuk tidak mengulangi. Itu taubatan nasuha. Thumma in kana al-haqqul adam. Kemudian jika dosa itu berkaitan dengan hak adam, jadi mencuri barang, hutang tidak dikembalikan, dan yang semisalnya ada kaitannya dengan manusia, maka kata beliau radduhu ilaihi bitariqihi, yaitu dia harus mengembalikannya dengan cara-cara yang berlaku. Jadi tidak bisa ya ketika seorang itu mencuri, begitu taubat kemudian semua barang dianggap sudah lunas. Tidak begitu. Dia berkewajiban untuk minta keridhaan dari orang yang telah diambil barangnya. Minimal ya, seandainya dia tidak bisa membalikan, maka minta keridhaannya. Demikian pula hutang dan hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Taib. Itu tentang taubatan nasuha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum." Mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata-kata asa rabbukum. Mudah-mudahan dengan taubatan itu, dengan taubat nasuha itu, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Kenapa disebutkan dengan asa rabbukum? Kenapa tidak disebutkan dengan taubat itu Allah akan ampuni dosa kalian? Karena untuk membangun harapan, jangan sampai orang yang bertaubat ini merasa pede, merasa percaya diri dengan taubatnya, sehingga dia terlena dengan taubat yang telah dilakukannya. Kemudian disebutkan dengan kata-kata asa rabbukum, bahwa bukan menjadi kewajiban Allah untuk memberikan ampunan kepada hambanya, tapi ampunan diberikan karena kemuliaan, karena kemurahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya para ikhwah, ketika seorang muslim dan muslimah benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu." Barang siapa yang benar-benar bertaubat dari dosanya, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Taib. Sebelum kita teruskan pembahasan dari ayat yang mulia ini, muncul pertanyaan begini. Bagaimana kiranya kalau seorang muslim yang pernah tergelincir dalam dosa, dan dia sudah pernah melakukan taubatan nasuha, kemudian dia tergelincir dalam dosa yang sama lagi,
Jadi dia kembali jatuh dalam dosa yang sama. Maka disebutkan dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang melakukan sebuah kesalahan dan dia bertaubat kemudian melakukan kesalahan lagi, maka silakan dia bertaubat lagi. Jadi jangan berpikir bahwa dia menunda taubat sampai dia tidak berhajat lagi dengan dosa. Jangan menunggu waktu sampai dia tidak berhajat lagi dengan dosa. Artinya begini, misalnya ada seorang ini masih muda, dia banyak melakukan kesalahan, dia tunggu taubatnya di akhir usianya. Karena asumsinya ketika usianya telah senja maka dia tidak lagi berhajat dengan dosa. Penundaan semacam ini adalah bisikan syaitan, adalah tipuan syaitan. Yang benar adalah ketika seorang tergelincir dalam dosa maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha konsisten dengan taubatnya. Akan tapi seandainya dia terjerumus dalam dosa lagi, maka silakan dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan kita tidak bosan, tidak jenuh dengan taubat. Bahkan taubat dijadikan kebiasaan ketika seorang tergelincir dalam kesalahan. Disebutkan dari sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna abdan asaba dzamban wa rubbama qala aznaba dzamban." Ada seorang hamba yang melakukan dosa. Faqala, kemudian dia mengatakan, Rabbi aznabtu wa rubbama qala asabtu faghfirli. Dia mengatakan, wahai Rabbku, aku telah melakukan sebuah dosa, maka ampunilah aku. Ini kesalahan yang pertama ya. Faqala rabbuhu, maka Rabbnya menjawab, Allah Subhanahu wa taala menjawab, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mampu mengampuni dosa dan mampu menyiksanya karena kesalahan dia. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wafartu li abdi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau begitu aku ampuni kesalahan hambaku yang pertama. Thumma makatha ma syaa. Kemudian berjalanlah waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berjalanlah waktu setelah hamba itu bertaubat. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thumma asaba dzamban. Kemudian hamba tadi yang sudah bertaubat tadi, sudah diampuni dosanya, terjerumus dalam kesalahan. Dan syaitan, iblis itu tahu kesalahan tiap-tiap manusia. Ada manusia yang mudah tergelincir dengan harta, dengan kekuasaannya, dengan wanita dan yang lainnya. Sehingga seorang yang pernah tergelincir dalam satu dosa berpotensi untuk sama pada waktu yang akan datang. Sehingga disebutkan dalam hadis ini, orang ini kembali lagi tergelincir dalam kesalahan. Thumma asaba dzamban aw adnaba dzamban. Faqala rabbi adnabtu aw asabtu akhar. Wahai Rabbku, aku kembali terjatuh dalam dosa yang lainnya. Faghfirhu, maka ampunilah aku atau ampunilah dia. Faqala alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi wa fartu li abdi. Apakah dia tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang bisa mengampuni kesalahannya dan bisa menghukum, menyiksa dia? Ghafartu li abdi, maka aku mengampuni kesalahan hambaku. Ini dosa yang keberapa? Yang keberapa yang diampuni? Yang kedua kalinya. Kemudian yang berikutnya, summa makatha masya Allah. Kemudian berjalanlah waktu sekehendak Allah Subhanahu wa taala, thumma athnaba dzamban wa rubbama qala asabba dzamban. Kemudian dia kembali lagi melakukan dosa, qala rabbi asabtu aw qala adnabtu akhar faghfirhu li. Ya Allah, aku jatuh ke dalam dosa lagi, maka ampunilah aku. Ini yang ketiga kalinya. Faqala alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Ghafartu li abdi thalathan. Kata Allah, aku ampuni dia untuk ketiga kalinya, kemudian ditambah dengan lafaz falyaf'al ma syaa. Maka silahkan dia melakukan apapun sekehendaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang menjadi permasalahan adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi dengan mengatakan falyaf'al ma syaa setelah memberikan 3 kali ampunan kepada hamba yang bertaubat. Ringkasnya ya, para ulama-ulama syurah, para ulama-ulama pensyarah hadis
menjelaskan bahwa kenapa Allah perintahkan orang ini berbuat sekehendaknya, karena seandainya dia tergelincir dalam dosa yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, maka orang ini akan terbiasa dengan taubatnya. Jadi dia akan kembali bertaubat dan Allah akan kembali memberikan ampunan lagi. Kembali lagi dalam permasalahan kita bahwa seorang yang melakukan taubat kemudian tergelincir dalam dosa, maka tidak mengapa. Silakan taubat lagi dengan berazam, berupaya kuat untuk tidak kembali mengulanginya. Apa balasan bagi orang-orang yang bertaubat selain pengampunan dosa? Wa yudkhilhu jannat wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan mereka atau kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi orang yang dimasukkan ke dalam surga adalah ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah." Pada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang bersamanya. Yaitu yang dimaksud pada hari kiamat, Allah tidak akan menghinakan nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat dan kaum muslimin secara umum. Allah akan berikan pertolongan kepada mereka. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka di bagian depan dan di kanan mereka. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi di arasatil kiamah, yaitu kondisi di penghujung mahsyar sebelum melewati neraka yang di atasnya terdapat sirat menuju ke dalam surga. Jadi di dalam fase itu, fi arasatil kiamah, itu mahsyar yang luas itu, ujungnya itu ada zulmah, ada kegelapan. Kalau di mahsyarnya itu kondisinya sangat terang karena matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat 1 mil. Adapun di penghujungnya, di tempat yang mana orang-orang kafir akan didatangkan dengan berlutut melihat neraka sebelum mereka akan berjatuhan ke dalam neraka, di sana kondisinya sangat gelap sekali. Sehingga manusia yang akan melewati sirat, yang disebutkan dalam riwayat bahwa sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, dan di dalam neraka jahanam keluar kalalib, pengait-pengait, maka tidak ada cara untuk bisa melewati sirat kecuali dengan cahaya. Maka saat itu orang-orang yang beriman itu mendapatkan cahaya, demikian pula orang-orang munafik. Sehingga tidak ada manusia yang bisa melewati sirat kecuali 2 kelompok manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, dan yang kedua adalah orang-orang munafik. Meskipun orang munafik ada perbedaan ya di kalangan para ulama, apakah mereka naik atau tidak. Tapi untuk orang-orang kafir, maka mereka tidak ada hak untuk naik di atas sirat. Mereka langsung berjatuhan ke dalam neraka mengikuti sembahan-sembahan mereka ketika di dunia. Maka di saat itu seorang membutuhkan cahaya, dan cahaya mereka sesuai dengan kadar amalannya ketika di dunia. Orang yang paling kecil cahayanya adalah orang yang memiliki cahaya sebesar ibu jarinya, yang terkadang padam, terkadang nyala, ya. Dan ada orang yang memiliki cahaya sebesar gunung di bagian depan dan bagian kanannya. Maka saat itu Allah berikan cahaya kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Akan tapi bagi orang munafik Allah padamkan cahaya mereka sehingga mereka kesulitan melihat di depannya dan kesulitan melihat sirat. Dan mereka akhirnya meminta bantuan atau minta tolong kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hadid. Ketika orang-orang yang beriman melihat orang-orang munafik cahayanya padam, dan itu sangat butuh cahaya saat itu, maka yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, orang-orang beriman akan mengatakan, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Sehingga cahaya orang beriman tetap dan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik ikhwati fillah, kenapa ucapan orang-orang yang beriman ketika akan melewati sirat saat melihat orang munafik cahayanya padam, cahayanya mati waktu itu, mereka mengatakan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Karena dosa
kemaksiatan itu memadamkan cahaya. Kezaliman itu mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Barang siapa yang dosanya belum ditaubati, maka menjadikan gelap, memperkecil, bahkan bisa memadamkan cahaya yang dibutuhkan ketika di arsatil qiyamah. Sehingga konteks ayat yang mulia ini, bertaubat selain Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bertaubat menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga. Bertaubat juga menjadikan besarnya cahaya ketika akan melewati sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang yang bertaubat maka akan diberikan cahaya yang utama, yang besar ketika akan melewati sirat. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa ketika berjalan di masjid, ya, yang semoga kita dimudahkan di dalam menghafalnya. Dan ini doa untuk memperbesar cahaya di hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam dengan surga. Dan orang yang melangkahkan kaki ke masjid dengan membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbesar cahaya baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa adzim li nuran. Masya Allah. Jadi doa ini mencakup sekali. Artinya, ya, silakan dilihat di buku yang sudah kita tulis. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku itu ada cahaya. Wa fi basari nuran. Di penglihatanku ada cahaya. Wa fi sam'i nuran. Di pendengaranku ada cahaya. Wa an yamini nuran, di sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nuran, di sebelah kiriku cahaya. Wa fi amami nuran, atau wa fi fauqi nuran, di atasku cahaya. Wa tahti nuran, dan di bawahku cahaya. Wa amami nuran, di depanku cahaya. Wa khalfi nuran, di belakangku cahaya. Wa adzim li nuran, dan besarkanlah cahaya untukku. Jadi semua diliputi dengan cahaya karena waktu itu sangat butuh sekali cahaya. Dan itu akan Allah berikan bagi orang-orang yang biasa melangkahkan kakinya di masjid dengan baca doa ini. Kan biasanya orang melangkah ke masjid kan butuh waktu, ya. Jadi ketika keluar rumah kita bisa baca doa ini. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang berikutnya kita pindah pada ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim." Wahai Nabi, perangilah orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz 'alaihim, dan bersikap tegaslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi dua jenis golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang kafir, yang kedua adalah orang munafik. Memerangi orang kafir itu bisa dengan peperangan senjata, bisa dengan jihad, dengan peperangan dalam arti yang sebenarnya. Akan tapi memerangi orang-orang munafik tidak dengan senjata. Karena orang munafik tidak boleh dibunuh. Karena secara zahir orang munafik ini fisiknya muslim, yaitu identitasnya dia sebagai seorang muslim. Maka bagaimana cara berperang menghadapi orang-orang munafik adalah dengan hujjah, dengan bayan, dengan keterangan, dengan ilmu. Sehingga belajar ilmu adalah bagian dari jihad. Sehingga mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu bagian dari memperjuangkan agama Islam yang mulia. Karena tidak bisa memerangi orang-orang munafik kecuali dengan hujjah. Karena orang munafik ini punya syubhat, punya beribu alasan, sehingga mereka meninggalkan syariat Islam. Untuk mematahkannya butuh dengan hujjah, dengan bayan, dengan keterangan. Sehingga apa kata para ulama kita? Al-jihadu bil hujjati wal bayan muqaddamun minal jihadi bis sayfi was sinan. Berjihad dengan hujjah dan keterangan itu lebih didahulukan
pada berjihad dengan tombak dan pedang. Jadi kita belajar ini itu juga dalam rangka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat ya, bahwa ternyata dampak dari ilmu ya, pengaruh dari ilmu itu luar biasa. Banyak orang-orang yang kena syubhat itu menjadi tersadarkan dengan ilmu, dengan hujah yang sangat jelas. Dan ini diperintahkan kepada Nabi untuk memerangi orang-orang munafik, yaitu dengan hujah, dan orang-orang kafir dengan peperangan yang sesungguhnya. Dan tidak boleh membunuh orang munafik. Sebagaimana dulu para sahabat pernah minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh orang-orang munafik, tapi Rasulullah tidak mengizinkan. Karena jangan sampai orang-orang di luar Islam menganggap bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu membunuh sahabatnya sendiri. Sehingga orang munafik tidak boleh diperangi secara fisik, tapi dipatahkan syubhatnya dengan ilmu. Taib. Kemudian kembali dalam kisah dua orang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat mendapatkan teguran di awal surat At-Tahrim, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah radhiyallahu taala anha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada istri-istri Nabi yang mereka tidak mendapatkan manfaat keberadaannya sebagai istri Nabi. Ini sebagai isyarat kepada Aisyah dan Hafsah secara khusus dan para muslimah secara umum. Kita tahu ya, di ayat yang ke-6 dari surat At-Tahrim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman, khususnya para suami, agar menyelamatkan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini lebih tepat untuk para suami, para laki-laki. Adapun para wanita hendaknya memperhatikan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 ya dari surat At-Tahrim ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua orang wanita yang berada dalam naungan dua hamba yang salih, bahkan dua orang nabi yang salih, tapi keberadaan suami mereka tidak bermanfaat untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut." Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan istri dua orang istri Nabi, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Dua orang wanita tadi berada di dalam naungan dua orang hamba kami yang salih. Jadi hamba dan salih. Min ibadina salihain. Dua orang hamba kami yang salih. Fakhanatahuma, tapi keduanya berkhianat. Falamma yughniya anhuma minallahi syai'a, maka keberadaan suami mereka tidak bisa membantu mereka sedikit pun. Waqila dukhulan nara ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Siapa istri Nabi Nuh dan siapa istri Nabi Lut? Istri Nabi Nuh itu namanya adalah Wahilah, pakai H, Wahilah. Sedangkan istri Nabi Lut adalah Wa'ilah, pakai Ain. Wahilah Nabi Nuh dan Wa'ilah istrinya Nabi Lut. Disebutkan dalam ayat ini, dua wanita tadi fakhanatahuma, keduanya berkhianat kepada suaminya. Para ulama-ulama tafsir, mereka bersepakat bahwa tidak ada istri Nabi yang berzina. Jadi jangan sampai memiliki pikiran bahwa khianat dalam ayat ini yaitu mereka melakukan perzinahan. Tidak ada. Tidak ada seorang istri Nabi pun yang terjerumus dalam perzinahan. Tidak ada. Lalu apa yang dimaksud dengan berkhianat di sini? Yang dimaksud adalah untuk istrinya Nabi Nuh, pengkhianatannya adalah dia mengatakan kepada suaminya Nabi Nuh ketika membuat perahu, membuat bahtera, bahwa Nabi Nuh itu gila. Jadi istri yang seharusnya mendukung suami justru ikut memprovokasi suaminya dengan mengatakan suaminya gila. Ini pengkhianatan Nabi istrinya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun pengkhianatan dari istrinya Nabi Lut adalah ketika Nabi Lut itu didatangi oleh para malaikat itu yang akan memberikan siksaan kepada kaum Nabi Lut itu yang diwujudkan dalam bentuk laki-laki yang tampan, maka istri Nabi Lut memberitahu kaumnya bahwa malam ini Nabi Lut kedatangan tamu-tamu yang sangat tampan. Nah, pemberitahuan ini itu adalah bentuk pengkhianatan istrinya Nabi Lut kepada
suaminya. Dan akhirnya mereka semua dimasukkan ke dalam neraka. Tapi permisalan yang pertama ini, ikhwati fillah, menunjukkan bahwa suami yang salih, bahkan selevel Nabi, tidak bisa menyelamatkan istrinya ketika istrinya itu berkhianat kepada suaminya. Maka kalau kita tarik dalam kasusnya Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat ketika dua istri Nabi tersebut itu melakukan kesalahan. Sehingga seharusnya mereka bercermin dari kisahnya istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh, yaitu dengan mentaati suaminya, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengingatkan juga kepada para muslimah, ketika suami-suami antunna itu adalah orang-orang yang salih, orang-orang yang baik dalam akhlak, ibadah dan yang lainnya, maka sebagai seorang istri pun harus mengimbanginya. Karena keberadaan suami antunna tidak bermanfaat pada hari kiamat kecuali antunna juga memperbaiki diri. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun." Dan Allah membuat permisalan istrinya Fir'aun bagi orang-orang yang beriman, "Idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah." Ketika dia mengatakan, "Wahai Rabbku, bangunkan untukku rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi." Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Baik, belum adzan ya? Iya, coba kita teruskan nanti kalau kasih tahu kalau sudah adzan ya. Baik, sedikit cerita tentang Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Ini adalah seorang wanita yang salih atau wanita yang salihah. Asiyah binti Muzahim ini adalah orang yang beriman terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kapan berimannya Asiyah? Berimannya Asiyah adalah pasca menangnya Nabi Musa atas sihirnya para penyihir-penyihir Fir'aun. Kita tahu ya, ketika itu kan Fir'aun mengumpulkan massa, mengumpulkan rakyatnya, kemudian diadakanlah sayembara sihir. Dikumpulkanlah para tukang-tukang sihir waktu itu untuk mengalahkan mujizatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang ringkas cerita, mujizat Nabi Musa ini bisa mengalahkan semua sihir dari tukang-tukang sihir itu. Nah, di antara yang beriman selain para tukang sihir adalah Asiyah binti Muzahim. Dan ketika Asiyah ini beriman, maka dia disiksa oleh Fir'aun dengan 4 buah pasak ya. Yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fajr, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun itu memiliki 4 pasak. Sudah adzan ya? Baik ya, kita teruskan nanti setelah adzan insyaallah. Ceritanya kita dengarkan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. La haula wa la quwwata illa billah. هيا على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Kita teruskan sedikit, ada 2 ayat terakhir dari surah At-Tahrim ini. Kembali dalam kisahnya, yaitu Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim ini adalah istrinya Fir'aun yang sempat bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai besar, dan dia beriman kepada Nabi Musa melalui mujizat yang ditunjukkan kepada Fir'aun dan bala tentara bahkan rakyatnya waktu itu, dan dia beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Setelah berimannya Asiyah, istri Fir'aun ini, dan diketahui oleh Fir'aun, maka Fir'aun menyiksa istrinya dengan siksaan yang di luar batas kemanusiaan, begitu ya. Sama-sama disebutkan di dalam surat Al-Fajr tadi, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun itu memiliki tiang-tiang, memiliki pasak-pasak. Itu ada 2 tafsiran para ulama-ulama tafsir. Yang pertama adalah autad, di sana tafsirannya adalah Fir'aun itu memiliki pasukan yang gagah perkasa. Itu yang pertama. Dan tafsiran yang kedua, Fir'aun itu benar-benar memiliki pasak. Jadi antara kebiasaan Fir'aun, di antara bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh Fir'aun adalah menyiksa manusia dengan dipasak 4 buah. Jadi tangan, kaki dipasak, kemudian dihadapkan di matahari, disiksa sampai dia meninggal dunia. Itu di antara bentuk penyiksaan Fir'aun. Nah, di antara yang mendapatkan siksaannya karena istrinya, karena keimanannya, itu adalah istrinya sendiri, yaitu Asiyah binti Muzahim. Jadi dia disiksa oleh Fir'aun dengan dipasak dengan 4 buah pasak, dihadapkan ke matahari. Nah, ketika dia merasakan siksaan dari Fir'aun, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkan untukku rumah di surga. Di tengah-tengah dia mendapatkan siksaan yang demikian besarnya, demikian hebatnya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibangunkan rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, itu penyiksaannya itu, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Disebutkan dalam sebuah tafsiran bahwa Asiyah ini dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum merasakan siksaan yang lebih hebat dari Fir'aun, sehingga dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-11 ini, bahwa wanita yang salihah ketika dia baik agamanya, meskipun di bawah naungan suami yang buruk, tidak berdampak kepada keburukannya. Dan ini sebuah ibrah yang sangat luar biasa. Seandainya ada seorang muslimah yang ditakdirkan mendapatkan suami yang buruk, misalnya begitu, suami yang buruk dalam akhlaknya bahkan agamanya, maka lihatlah Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, yang demikian kerasnya, demikian bengisnya, bahkan menyiksa istrinya sendiri sedemikian rupa. Maka penyiksaan, keburukan suami seperti itu tidak berdampak buruk kepada Asiyah binti Muzahim. Ini menunjukkan bahwa betapa seorang muslimah itu hendaknya bersabar dengan kondisi suaminya, karena suaminya tidak seperti Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang ketiga, yang terakhir pada ayat yang ke-12. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Wanita yang berikutnya yang menjadi contoh adalah Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha, yang dia sangat memelihara kehormatannya.
Jadi Maryam binti Imran adalah salah seorang wanita dari keluarga Imran ya. Jadi dulu ibunya itu pernah mengandung dan dia bertekad kalau nanti anaknya lahir akan dijadikan pengabdi di agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah menghendaki yang lahir adalah wanita, itu Maryam ini. Sampai dikatakan dalam Al-Qur'an walaisa dzakaru kal untha, bukanlah wanita itu seperti laki-laki. Dan dibesarkanlah Maryam ini oleh Nabi Zakaria. Jika dia mendapatkan banyak pengajaran dari Nabi Zakaria. Maryam ini sangat menjaga kehormatannya sampai-sampai ketika datang malaikat, yaitu malaikat Jibril ya. Fanafakhna fihi min ruhina, ketika kami tiupkan ke dalam rahimnya melalui tiupan dari malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang berupa atau dalam sosok seorang laki-laki yang sangat tampan, maka dia mengatakan inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi dia ketika dalam tempat mihrabnya itu, kemudian ada seorang laki, dia mengatakan aku berlindung kepada Ar-Rahman, kepada Allah darimu, in kunta taqiyya, jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sangat tertutup sekali, sangat menjaga kehormatannya. Wanita yang semacam ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehamilan, sehingga dia akhirnya mengasingkan diri di makanan qasiyah, di tempat yang jauh, yang di timur, sampai dia akhirnya melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh para ulama tafsir tentang bagaimana atau apa yang dimaksud dengan fanafakhna fihi min ruhina. Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Kata para ulama tafsir, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang datang dalam bentuk manusia waktu itu, datang kemudian meniupkan melalui kerah bajunya Maryam ruh Nabi Isa, sehingga masuk ke dalam rahimnya, dan akhirnya Maryam pun mengandung Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini sebagian tafsiran ya, ditiupkan di kerah bajunya Maryam binti Imran ya. Taib. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Yang Maryam ini dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya. Itu dia membenarkan suhuf Ibrahim, kitab Nabi Musa, dan kitabnya Nabi Isa nanti akan dibawa, yaitu kitab Injil. Wa kutubi wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Yang menarik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat At-Tahrim ini tentang Maryam binti Imran dengan mengatakan wa kanat minal qanitin. Allah tidak mengatakan wa kanat minal qanitat, tapi qanitin. Jadi Maryam bersama akan masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang taat. Ketika disebutkan dengan kata-kata qanitin, yaitu dibentuk dalam bentuk mudzakkar ya, bentuk laki-laki, itu mencakup semuanya, baik itu yang taat laki-laki maupun yang taat wanita. Dan ini menunjukkan bahwa Maryam yang seorang wanita itu bisa menyamai atau bisa mengalahkan keimanan kaum laki-laki karena ketakwaannya yang sangat luar biasa. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Asiyah dan Maryam binti Imran, yang mana mereka ini memiliki keimanan yang sangat luar biasa, kesempurnaan keimanan yang sangat luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamula minar rijali katsir. Orang-orang laki-laki yang sempurna imannya itu sangat banyak. Walam yakmul minan nisa, dan tidak ada yang sempurna imannya di kalangan wanita illa Asia imra'atu Fir'aun, kecuali Asia istrinya Fir'aun, wa Maryam bintu Imran, dan Maryam putrinya Imran. Wa inna fadla Aisyah ta'ala nisa'i ka fadli taridi ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dengan seluruh wanita yang ada seperti keutamaan tharid di atas seluruh makanan yang ada. Dipermisalkan Aisyah dalam hadis ini dengan tharid, yaitu karena Aisyah ini atau karena tharid itu adalah makanan menjadi favorit ya waktu itu, dan memiliki kualitas gizi yang luar biasa. Dan itulah permisalan untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara wanita-wanita yang menjadi penghuni surga yang utama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid.
seutama-utama wanita penghuni surga, yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi yang pertama. Wa Fatimah bintu Muhammadin. Yang kedua adalah Fatimah, putrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wa Asiyah bintu Muzahim. Yang ketiga adalah Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, imra'atu Fir'aun, wa Maryam ibnatu Imran, dan yang keempat adalah Maryam istri binti Imran, yaitu putrinya Imran radhiyallahu anhunna ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Taib, sebagai pelajaran terakhir ikhwati fillah, di ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa ta'ala oleh suaminya, yaitu Maryam. Dia tidak punya suami. Kalau disebutkan dalam ayat sebelumnya tadi istrinya Nabi Lut, dan istrinya Nabi Nuh, suami mereka tidak berpengaruh kepada istrinya. Disebutkan dalam kisahnya Asia, suaminya yang buruk tidak berpengaruh kepada istrinya. Nah, di dalam permisalan yang ketiga ini, ketika wanita itu tidak menikah, tidak memiliki suami, maka dia pun bisa menjadi wanita yang saleh. Itu dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan semua akan terputus apabila tidak dibangun di atas keimanan. Ketika salah satu di antara suami atau istri itu kufur, maka akan terputus pada hari kiamat kelak. Tapi ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari tafsir surat At-Tahrim. Kalaulah boleh kita mengambil satu ibrah secara umum ya dari surat At-Tahrim ini mengingatkan kita kepada kaum muslimin yang terutama yang sudah berkeluarga, agar mendidik keluarga kita, mendidik anak dan istri kita. Di sisi yang lainnya, istri hendaknya memperbaiki diri. Karena sebaik apapun suami, terkadang tidak berpengaruh kepada istrinya kalau istrinya tidak memperbaiki diri. Sehingga bayangkan kalau suaminya itu berinisiatif untuk membuat keluarganya menjadi keluarga yang salih dan salihah, di sisi yang lainnya istrinya pun ingin menjadi orang yang baik, maka keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, biiznillahi azza wa jalla. Ini para ikhwah yang bisa kita bahas. InsyaAllah kita akan melanjutkan di tafsir juz 26 insyaAllah, yaitu di surat Al-Ahqaf, kemudian turun di surat-surat yang berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang salih dan salihah, dan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhirah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.